Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Wisnu Hera di Ajarpedia. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas satu topik terkait dengan statistik. Jadi yang akan kita bahas adalah terkait dengan ukuran pemusatan data. Atau kalau yang lebih kita sering kenal biasanya adalah min, kemudian median, serta modus. Nah, apa itu min, median, dan modus, serta bagaimana cara menghitungnya di dalam statistik, kita akan bahas dalam video kali ini. Jangan di skip, tetap di Ajarpedia. Oke, di sini saya sudah siapkan sebuah modul tentang min, median, serta modus. Jadi kalau yang kita bisa lihat di sini bahwa eh, ini merupakan tiga komponen yang paling sering kemudian dibahas dalam statistik. Jadi min atau rata-rata, kemudian median atau nilai tengah, serta modus, nilai yang paling banyak muncul. Jadi tiga komponen ini yang kemudian paling sering akan kita temui di dalam konsep statistik. Nah, bagaimana cara perhitungannya? Bagaimana kita melakukan perhitungan di dalam statistik, baik itu untuk min, untuk median, serta untuk modus. Kita akan coba uh, buat di dalam video ini. Oke. Nah, jadi ada tiga. Yang pertama rata-rata hitung, min, kemudian modus, serta median. Untuk perhitungan data tunggal, untuk min mungkin tidak ada masalah ya. Jadi jumlah seluruh data kemudian dibagi dengan jumlah datanya itu. Nah, jadi banyaknya data. Ini. Yang perlu kita ketahui yang paling penting adalah banyaknya data ini. Kemudian jumlah seluruh datanya itu yang kemudian nanti kita akan hitung dari data yang terkumpul. Misal contoh di sini. Jadi kita punya data 7, 5, 8, 6, 9, 7. Banyaknya datanya ada 6. Jadi kemudian kalau dikalkulasi, ini jumlahnya adalah 42 dibagi dengan 6. Sehingga kita dapatkan di situ nilainya adalah 7. Nah, jadi rata-rata hitungnya ini adalah 7. Nah, sekarang contoh misalnya di sini. Di sini bukan lagi data tunggal. Di sini bukan lagi data tunggal, tapi yang namanya data berbobot. Saya punya nilai 3, nilai 6, nilai 7, dan nilai 9. Di mana frekuensinya masing-masing 2, 3, 1, dan 4. Yang pertama kita harus lakukan adalah kita hitung dulu kalkulasi antara nilai datanya dengan frekuensinya. Sehingga nanti didapatkan nilai kalkulasi data dan frekuensi. Setelah kita kalkulasi 3 kali 2, 6 kali 3, 7 kali 1, dan seterusnya, kita dapatkan bahwa jumlahnya adalah 67. Dan banyaknya data atau frekuensinya itu adalah 10. Nah, inilah yang kemudian kita masukkan dalam rumus. Kita dapatkan ini jumlah datanya setelah dikalkulasi tadi, kemudian dengan banyaknya data. Sehingga rata-ratanya adalah 6,7. Nah, ini cara perhitungan untuk data berbobot. Sekarang gimana kalau datanya berkelompok? Nah, misalnya seperti ini. Kemarin kita sudah bahas tentang distribusi frekuensi. Nah, di dalam distribusi frekuensi tersebut akan ada kelas. Akan ada interval kelas yang seperti ini. Nah, sekarang bagaimana kita melakukan perhitungannya jika kemudian di sini datanya juga memiliki frekuensi. Nah, yang pertama kita harus tahu itu adalah nilai tengahnya. Jadi kita harus tahu nilai tengahnya. Cara mendapatkan nilai tengah adalah batas-batas kelas yang sama itu dijumlahkan kemudian dibagi 2. Contohnya misalnya di sini 20 sampai 29. Maka untuk melakukan perhitungannya kita tambahkan kemudian kita bagi 2. Maka didapatkan di sini 24,5. Nah, ini yang kemudian kita masukkan sebagai nilai tengahnya ini. Nah, nilai tengah ini kemudian kita kalkulasi dengan frekuensinya. Jadi nilai tengah dikalikan dengan frekuensi. Kalau tadi data berbobot karena dia hanya satu, tidak ada interval kelasnya, sehingga bisa kita langsung kalkulasikan, kita bisa langsung eksekusi dia nilainya.
Tapi kalau di sini dia tidak bisa karena dia menggunakan frekuensi serta interval ini. Nah, dari frekuensi serta interval ini, kemudian setelah dikalkulasi didapatkan ini. Kemudian kalau kita jumlahkan, di sini didapatkan 2695 dengan banyaknya data adalah 50. Jadi frekuensinya dijumlahkan, hasil perkalian frekuensi dengan nilai tengah itu juga dijumlahkan. Baru kemudian dilakukan pembagian. Kita dapatkan hasilnya di sini adalah 53,9. Nah, ini jadi rata-rata hitungnya itu adalah 53,9. Jadi sedikit saya review lagi. Kalau untuk data tunggal, kita tinggal langsung jumlah data, kemudian kita bagi dengan banyaknya data. Kalau kita temukan data berbobot, maka masing-masing nilai kita kalikan dengan frekuensi, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Jadi frekuensinya dijumlahkan, kemudian hasil perkalian antara nilai data dengan frekuensi itu kita jumlahkan juga, baru kita lakukan pembagian. Sedangkan kalau kemudian kita ada di data terdistribusi frekuensi seperti ini, yang kemudian kita harus lakukan adalah cari nilai tengahnya dulu. Cari nilai tengahnya dulu, baru kemudian dikalikan dengan frekuensi, lalu kemudian hasil perkalian tadi dijumlahkan, frekuensinya juga dijumlahkan. Baru kemudian dilakukan pembagian. Baik, seperti itu untuk perhitungan rata-rata atau min, baik itu untuk data tunggal, data berbobot, maupun untuk data berkelompok. Nah, selanjutnya, dalam video selanjutnya, kita akan coba bahas untuk median serta modus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.